Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan di diskusi sesi 5 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara dengan kode MPDR 5302. Saya Eka Hendrayadi, NIM 50114296, UT Daerah Pangkal Pinang. Pertanyaan pertama, sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda menyikapi fenomena AI ini dilihat dari kelebihan dan kekurangannya dalam proses pembelajaran dengan mengacu pada mata kuliah kode BMP MPDR 5302 serta sumber lainnya. Anda juga dapat mengutarakan pengalaman Anda dalam pemanfaatan AI di proses pembelajaran ketika di kelas. Pertama, saya akan menjawab mengenai kelebihan AI. Salah satunya adalah ChatGPT dalam proses pembelajaran. Pertama, yaitu personalisasi dan adaptasi terhadap kebutuhan siswa. AI ini bisa membantu menyesuaikan materi, latihan, kecepatan belajar dengan kebutuhan individu siswa. Misal, di penelitian di Turki bahwa guru sekolah dasar dan guru-guru lainnya menyatakan bahwa ChatGPT cocok untuk membuat aktivitas yang dipersonalisasi, membantu perencanaan pelajaran, dan menyediakan materi kreatif yang sesuai dengan kurikulum. Kelebihan yang kedua, meringankan beban guru dan membantu persiapan materi. Di sini guru bisa menggunakan AI untuk membuat lembar kerja, kuis, tugas, atau konsep materi, bahkan ide-ide kreatif dan interaktif. Kelebihan yang ketiga, mendorong keterlibatan atau engagement siswa. Karena AI bisa menyediakan dialog, pertanyaan balik, feedback instan, siswa dapat lebih aktif mengeksplorasi. Kemudian kelebihan yang keempat, membantu penguasaan konsep abstrak melalui analogi atau visualisasi. Nah, di sini AI dapat membantu menjelaskan konsep yang sulit secara lebih sederhana, memberikan contoh, bahkan membandingkan pendekatan yang berbeda. Di sains, fisika, misalnya, AI membantu mengubah konsep abstrak menjadi lebih konkret lewat aktivitas eksperimen ataupun simulasi. 5, kelebihannya yaitu mendukung tujuan pendidikan lebih luas. Kemudian yang terakhir, AI ini dapat mendorong literasi digital dan kesadaran etis AI. Karena AI sekarang ini sudah menjadi bagian dari kehidupan, mengintegrasikannya dalam kelas bisa membantu siswa dan guru memahami batasan-batasan kebenaran dan juga dapat mengecek kebenaran informasi. Kemudian tadi kita sudah berbicara kelebihan, sekarang kita berbicara mengenai kekurangan atau risiko AI dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu yang risikonya yang dapat terjadi mengenai kesalahan dalam memberikan informasi. AI ini bisa memberikan jawaban yang salah atau juga bisa memberikan jawaban yang akurat. Maka dari itu perlu guru atau siswa itu memverifikasi jawaban yang diterima dari AI. Kemudian risiko yang kedua, ini akan menyebabkan ketergantungan sehingga menurunnya usaha siswa dalam mencari jawaban-jawaban daripada pertanyaan. Nah, siswa mungkin akan cenderung meminta jawaban cepat dari AI, alih-alih berusaha berpikir sendiri ataupun melakukan eksplorasi. Yang ketiga, kurangnya pengembangan keterampilan berpikir kritis jika AI ini digunakan sebagai jawaban instan saja. Yang keempat, nah di sini ketika kita menggunakan AI tentunya diperlukan jaringan internet dan juga gawai. Nah, ini untuk daerah-daerah yang tertinggal itu sulit untuk mengakses daripada gawai maupun internet. Yang kelima, yaitu isu etika dan keamanan data. Ini juga mengkhawatirkan ya ketika hak cipta atau terjadi plagiarisme. Yang terakhir, tantangan kurikulum dan sistem evaluasi.
Sistem ujian standar, kurikulum yang baku, dan kebijakan pendidikan kadang tidak fleksibel terhadap penggunaan teknologi seperti AI. Pengalaman pemanfaatan AI dalam pembelajaran. Nah, di sini di salah satu kegiatan pembelajaran, misalnya yang pernah saya lakukan itu bertemakan perubahan lingkungan dan dampaknya terhadap kehidupan. Di sini saya mencoba menggunakan bantuan ChatGPT untuk membantu siswa mencari informasi tambahan mengenai penyebab dan akibat perubahan iklim di Indonesia. Nah, dalam kegiatannya itu siswa kita bagi menjadi beberapa kelompok, kemudian saya pandu mereka untuk mengajukan pertanyaan yang relevan kepada AI melalui masing-masing gawai yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Setelah memperoleh jawaban, mereka diminta untuk memverifikasi informasi tersebut dengan buku teks, jadi nggak langsung diterima begitu saja, harus dicek dulu kebenarannya. Hasilnya, siswa itu akan menjadi lebih antusias dan aktif berdiskusi, terutama ketika menemukan perbedaan informasi antara jawaban AI dengan jawaban yang tertera di dalam buku. Selain tadi, saya juga menggunakan AI ini untuk membantu merancang soal berbasis HOTS dan membuat lembar refleksi pembelajaran. Memang tidak dipungkiri, AI ini mempermudah kerja kita dalam menyusun berbagai variasi soal. Namun, dalam praktiknya saya juga menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan jaringan, internet karena jarak yang terlalu jauh dari sumber internet ya, kurang terjangkau begitu. Dan juga tantangan yang kedua yaitu ya karena AI ini mudah sekali kita untuk mencari jawaban. Ini kalau tidak kita batasi maka berpotensi mengalami ketergantungan terhadap penggunaan AI ini. Kemudian pertanyaan kedua yaitu bagaimana pendapat saya mengenai video yang berjudul A Day Made of Glass 2. Nah, sebenarnya kita lihat dulu ya, kita amati bahwa film ini menampilkan visi masa depan yang syarat dengan inovasi teknologi berbasis kaca yang interaktif, transparan, dan terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan. Di film itu juga terlihat beberapa teknologi yang sebenarnya sudah mulai kita temui dan manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia pendidikan. Misalnya layar sentuh dan papan tulis digital. Ini sudah banyak digunakan di sekolah-sekolah sebagai media pembelajaran yang interaktif yang mempermudah guru dalam menjelaskan materi dan meningkatkan keterlibatan siswa. Kemudian persiapan yang perlu dilakukan guru mencakup beberapa hal penting. Satu, tentunya guru harus meningkatkan literasi digital, yaitu kemampuan memahami, menggunakan, dan mengelola teknologi secara bijak. Yang kedua, memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran. Yang ketiga, menanamkan nilai etika digital dan tanggung jawab. Hindari dari plagiarisme. Yang keempat, beradaptasi dengan pendekatan pembelajaran saat ini seperti pembelajaran berbasis proyek, kolaboratif, kreatif, dan juga kemampuan berpikir kritis serta menyelesaikan masalah. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.